Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan dari turnamen Legend of Chess 2020. Seperti namanya, Legend of Chess. Pesertanya memang merupakan legenda-legenda catur, antara lain Gelfand, Ivanchuk, Vladimir Kramnik, Peter Leko, Ding Liren, Ian Nepomniachtchi, Anish Giri, Magnus Carlsen. Tapi kali ini kita akan melihat pertandingan antara Gelfand melawan Ivanchuk. Mari kita saksikan. Gelfand membuka dengan kuda F3, dijawab dengan kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, dan D5. Dijawab pion C makan pion D5, kuda makan pion D5, E4, kuda makan kuda C3, pion B makan pion C3. Kemudian gajah ke G7, benteng ke B1, rokade pendek oleh hitam. Di sini putih berencana akan memajukan pion D2 ke D4. Namun langsung H4 oleh Gelfand, langsung menyerang lajur pertahanan H. Pion C5 oleh hitam untuk menjaga titik D4 agar pion D2 tidak didorong ke D4. Lanjut, pion H5, kuda C6, pion H makan pion G6, dan pion H makan pion G6 oleh hitam. Sekarang kita lihat sudah terbuka lajur H. Putih memiliki peluang menyerang. Lanjut, ratu ke E2. Ngapain ya ratu ke E2, kayak nggak masuk akal nih, menutupi jalur gajah putihnya. Gajah hitamnya juga masih belum berkembang seperti melawan teori pembukaan catur pada umumnya. Tapi kita lihat saja. Lanjut, pion B6 hitam, ratu ke E3. Jadi dari sini sudah kita ketahui rencana putih adalah menggeser ratunya ke E2, kemudian ke E3, kemudian akan masuk ke jalur H untuk menyerang raja hitam. Oke, lanjut. Ratu D6 menjaga titik F4. Kemudian ratu G5 oleh hitam. Ratu E6 mengancam pion skak. Ratu H4 oleh putih menjaga pion sekaligus ancaman mat. Lanjut, benteng ke D8. Dan gajah ke D5. Putih mungkin berencana akan memajukan pion ke D3, kemudian gajah ke C4 dan memiliki diagonal serangan yang mematikan. Lanjut, benteng ke D6. Nah, di posisi ini Ivanchuk meninggalkan komputernya karena sekarang kan pertandingan online ya. Jadi dia sempat meninggalkan komputernya cukup lama, tiba-tiba kembali ke komputernya dan melangkahkan benteng D6. Di sini posisi waktu sangat beda jauh jadinya. Di sini ketika langkah ini digerakkan, Ivanchuk hanya tinggal memiliki 90 detik di waktu yang dimilikinya. Sedangkan Gelfand masih punya 9 atau 10 menit gitu. Jadi bisa bayangkan betapa jauhnya perbedaan waktu yang dimiliki. Kemudian putih melangkah kuda ke G5 mengancam ratu, namun membiarkan ratu untuk memakan pion di A2. Ratu makan pion A2,
benteng ke B2 dan A1. Sini kita lihat benteng lajur hitam milik putih sedang diancam. Langsung rokade pendek oleh Boris Gelfand menjaga bentengnya, menjaga gajahnya. Lanjut, dan gajah ke A6 oleh hitam. Di sini gajah harus makan ya, karena kalau tidak akan kehilangan bentengnya. Gajah makan, gajah, ratu makan gajah. Akhirnya benteng juga bisa kembali ke pertahanan. Kemudian pion F4, terus menyerang pertahanan Raja Hitam. Benteng ke F6. Benteng ke F6 ini kayaknya mancing kita supaya dorong pion ke sini ya. Tapi kalau kita dorong pion ke sini juga nggak ngaruh, karena kuda ini makan aja. Gajah nggak bisa, pion nggak bisa makan kuda di E5 karena kan sebuah kerugian bagi putih. Jadi mendorong pion E4 ke pion E5 bukan langkah yang baik. Jadi putih memilih untuk mengancam gajah. Padahal sebenarnya di sini ada langkah yang bagus, ada langkah yang bagus dari putih, yaitu mendorong pion. Oke, lanjut. Oke, kuda H7 mengancam ratu. Kita bahas dulu kenapa langkah ini bagus. Ya, karena ini membuka ruang bagi benteng dan gajah untuk membantu serangan. Oke. Jadi di sini kuda mengancam. Lanjut, ratu D3. Ratu ke D3 ini gerakan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan satu gerakan ini mengakibatkan putih tidak bisa menambah serangannya di sayap pertahanan raja. Kita lihat bentengnya tertutup, gerakan bentengnya, gajahnya menjadi gajah yang pasif, tertutup. Putih seperti kekurangan serangan. Lanjut, dimakan bentengnya oleh kuda putih, pion makan kuda, dan benteng ke E1. Benteng ke E1. Lanjut, benteng ke D8 menguatkan serangan di titik tengah papan permainan. Lanjut, benteng E3 mengancam ratu, ratu ke C4, dan ratu ke E1 untuk menjaga benteng nantinya, karena pion ini akan dimajukan oleh putih agar membuka jalan bagi gajah hitamnya. Ratu ke E6, pion D3 membuka jalur gajah. Lanjut, benteng ke D7 dan benteng ke F2. Lihat, manuvernya bagus sekali dari putih, hanya dengan membuka pion D-nya. Jadi dari tadi pion ini menutupi buah milik putih untuk membantu serangan. Kita lihat manuver gerakan dari putih, sangat bagus sekali. Oke, benteng ke F2, gajah ke F8, dan F5, menambah serangan. Ratu ke D6, kemudian benteng ke H3, kuda ke E5, dan gajah ke F4. Mempin kudanya. Lanjut, kemudian pion G5, gajah makan kuda, ratu makan gajah, dan benteng ke C2.
Maksudnya dari benteng ke C2 membuka jalan untuk ratu. Kemudian gajah D6 mengamatin titik H2. Lanjut. Kemudian ratu ke E5 mengambil serangan. Lanjut. Raja ke F8 antisipasi dulu sebelum diserang ya. Kemudian benteng ke H8 skak. Raja ke E7. Ratu ke H5. Ratu ke G3. Ancamannya adalah skak. Skak di E1. Dijawab oleh benteng F2. Jadi kalau di sini ada ancamannya skak ke E1 dan ke E3. Dengan jawaban hitam sudah tidak ada skak sama sekali. Lanjut, gajah ke F4 oleh hitam. Mungkin maksudnya ke sini ya. Memimpin benteng. Kemudian ratu ke H6. Ancamannya jelas. Skak. Lanjut. Raja ke D6. Kemudian benteng ke C8 menutup pergerakan dari raja. Kemudian benteng ke C7. Nah, di sini hitam langsung kalah karena ada langkah skakmat dalam 2 langkah. Silakan teman-teman pause, teman-teman cari. Kalau sudah ketemu, selamat. Anda bisa menemukan langkah skakmat dalam 2 langkah. Langkah tersebut adalah ratu makan pion F6. Kemudian pilihannya adalah raja ke D7. Kemudian skakmat. Oke. Tapi di posisi ini ratu makan pion F6 skak, Ivancuk menyerah. Oke. Jadi demikian pertandingannya. Kalau kita pikir sih gerakan cukup aneh ya. Tadi gerakan menterinya melawan prinsip pembukaan, tapi dia bisa memaksimalkan langkahnya. Nih, gerakan ratu ke E2 ini luar biasa, menutupi pergerakan buah-buahnya. Tapi dia memang sudah punya keuntungan di lajur H untuk melakukan serangan. Oke, sekian teman-teman. Sampai ketemu. Nanti saya akan bahas lagi pertandingan dari Legend of Chess 2020. Silahkan pertandingan siapa yang mau dibahas, silahkan diberikan di kolom komentar. Terima kasih.